Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fatur Rahman Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktikumkan mengenai sistem pernapasan. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Bernapas merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air dalam rangkaian proses untuk menghasilkan energi. Terdapat dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena otot atau tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan mempengaruhi volume dan tekanan dalam rongga dada. Sementara pernapasan perut terjadi karena pergerakan otot diafragma yang mengakibatkan tulang rusuk terangkat sehingga mempengaruhi volume dan tekanan rongga dada serta paru-paru. Volume udara dan kapasitas udara pernapasan berbeda-beda bergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernapas, dan kondisi kesehatan seseorang. Volume udara paru-paru terdiri dari volume tidal, merupakan volume udara pernapasan saat melakukan pernapasan biasa yang besarnya 500 mili atau 0,5 liter. Udara komplementer merupakan volume maksimum yang dapat diambil pada saat menarik napas yang besarnya 1500 ml atau 1,5 liter. Udara suplementer merupakan volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan besarnya 1500 ml atau 1,5 liter. Terakhir, volume residu merupakan volume yang tetap ada di dalam paru-paru setelah dilakukan pengeluaran napas maksimum, sekitar 1000 ml atau 1 liter. Kapasitas udara terdiri dari kapasitas paru-paru total, merupakan kapasitas volume udara di dalam paru-paru setelah tarikan napas maksimum, besarnya 4500 ml atau 4,5 liter. Kapasitas sisa pernapasan merupakan jumlah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah udara pernapasan normal dihembuskan keluar, besarnya sekitar 3500 ml atau 3,5 liter. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu botol galon ukuran 4 liter, cangkir ukur 250 ml, air, baskom plastik besar, dan selang akuarium 60 cm. Langkah kerja yang pertama yaitu buat skala volume galon menggunakan solasi dan spidol dengan ukuran air dari cangkir 250 ml. Tambahkan air dalam galon sebanyak 5 liter. Yang ketiga, isi baskom dengan air setengahnya, kemudian letakkan galon di dalamnya dengan posisi terbalik. Kemudian masukkan selang ke dalam galon melalui mulut galon sampai setengah ukuran air. Berikut adalah hasil perhitungan kapasitas vital. Dengan nama Praktika Aditya Fatur Rahman Pratama, tinggi badan 161 cm, berat badan 49 kg, dan kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas 3.500 liter, kemudian berkurang setelah beraktivitas menjadi 2.500 liter. Berdasarkan hasil penghitungan, terlihat bahwa jumlah udara yang dikeluarkan sebelum dan sesudah beraktivitas menunjukkan perbedaan, di mana setelah beraktivitas, volume udara yang dikeluarkan menjadi berkurang. Berkurangnya jumlah udara yang dikeluarkan setelah aktivitas dalam satu kali tarikan nafas terjadi karena kebutuhan tubuh untuk cepat-cepat mengeluarkan CO2 dan menghirup oksigen, sehingga frekuensi pernapasan menjadi cepat dan meningkat berbanding lurus dengan denyut jantungnya.
Meningkatnya frekuensi pernapasan ketika latihan fisik menurut Lisma Diana mengakibatkan meningkatnya volume tidal, sehingga jumlah difusi oksigen dan karbon dioksida akan semakin banyak. Hal ini juga berakibat pada peningkatan kapasitas vital paru-paru ketika latihan dilakukan secara intens, sebab menurut Cooper, otot-otot paru akan bekerja lebih optimal untuk menghirup oksigen lebih banyak dan lebih dalam. Apakah pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Sampai usia pubertas, daya tahan kardiorespirasi atau respirasi antara anak perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Tetapi setelah usia tersebut, pada perempuan nilainya lebih rendah 15-25% dibanding laki-laki. Perbedaan ini terjadi akibat dari perbedaan kekuatan osok maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, dan jumlah hemoglobin. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas paru-paru manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru diantaranya yang pertama adalah usia. Usia berkaitan erat dengan fungsi dari beberapa organ penting dalam pernapasan. Salah satu contohnya adalah paru-paru. Semakin menua seseorang, jaringan akan semakin rusak. Begitupun terjadi pada jaringan pada paru-paru, sehingga dapat mempengaruhi fungsional dari paru-paru itu sendiri. Semakin menua umur seorang, maka semakin rusak jaringannya dan semakin turun fungsional dari paru-paru tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi kapasitas paru-parunya. Laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda. Perempuan memiliki kapasitas paru-paru 15-25% lebih rendah dari laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan komposisi tubuh, luas permukaan tubuh, perbedaan massa otot, kekuatan otot, dan kadar hemoglobin dalam tubuh. Faktor yang selanjutnya mempengaruhi kapasitas paru-paru adalah faktor adanya riwayat penyakit. Menurut Ahmad Nifai mengutarakan jika seseorang yang mempunyai penyakit paru-paru seperti asma mempunyai kapasitas paru-paru yang berbeda apabila dibandingkan seorang yang tidak mempunyai penyakit paru-paru. Kemudian faktor selanjutnya adalah pola hidup. Gaya hidup seseorang yang mengkonsumsi makanan buruk akan mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi sempit, kemudian akan mempengaruhi sistem inspirasi dan ekspirasi pada paru-paru. Dan yang terakhir adalah faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru, di mana ketika aktivitas banyak dilakukan, maka makin lama akan semakin baik kapasitas paru-parunya. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama proses pernapasan berlangsung? Volume udara yang tertinggal selama proses pernapasan adalah sebesar 1000 ml. Volume udara tersebut dinamakan volume udara residu, yaitu volume yang masih tertinggal atau masih tersisa di dalam paru-paru ketika kita sudah melakukan ekspirasi secara maksimal. Jadi meskipun kita telah menghembuskan secara maksimal sampai tidak bisa dihembuskan lagi, tetap masih terdapat udara di dalam paru-paru kita, yaitu sebesar 1000 ml. Apa yang dimaksud udara tidal, volume udara suplementer, komplementer, dan kapasitas vital paru-paru? Volume tidal merupakan volume pernapasan saat melakukan pernapasan biasa. Besar volume tidal ini yaitu 500 ml atau 0,5 liter. Kemudian untuk volume udara komplementer yaitu volume maksimum yang dapat kita hirup atau kita tarik pada paru-paru, besarnya yaitu 1500 ml. Sementara untuk volume suplementer yaitu volume udara yang dapat kita keluarkan secara maksimal pada saat inspirasi normal, besarnya 1500 ml atau 1,5 liter. Kemudian untuk kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara atau volume udara yang dapat kita keluarkan secara maksimal setelah kita melakukan inspirasi secara maksimal, besarnya yaitu 3500 ml atau 3,5 liter.
Berdasarkan hasil praktikum, terjadi perbedaan jumlah udara yang keluar antara sebelum dan sesudah beraktivitas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan frekuensi pernapasan yang juga berakibat pada meningkatnya kapasitas vital paru-paru apabila intens dilakukan. Terdapat dua jenis teknik pernapasan, yaitu pernapasan dada yang melibatkan otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut yang melibatkan otot diafragma. Volume pernapasan paru-paru ada empat, yaitu volume tidal, udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu. Sementara kapasitas paru-paru ada kapasitas total, kapasitas sisa pernapasan, dan kapasitas vital paru-paru.